A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal syahyuniyun. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa mubasysyiran wa nadhiran linnasi ajma'in wa 'ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwatul kiram, a'azzallahu wa iyyakum. Di dalam kesempatan subuh kali ini, di dalam momentum hari demi hari yang kemudian kita dapati di kondisi kaum muslimin di tengah situasi di mana masyarakat dunia dalam hal ini ikhwatul kiram itu dipertontonkan dengan arena pembantaian manusia, genosida di depan mata. Apa yang kemudian terjadi pada hari ini, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, ini merupakan aib bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia seluruh dunia. Bagaimana tidak? Apa yang kemudian diberitakan dalam pemberitaan, apa yang kemudian kita saksikan di dalam ragam pemberitaan di sosial media, di pemberitaan TV nasional, di pemberitaan dunia internasional, seakan-akan seluruh dunia telah mengetahui lisanul hali afsam lisanil maqali, bahkan bahasa keadaan lebih fasih menunjukkan kepada keadaan daripada bahasa lisan semata. Apa yang kemudian dipotret dalam dokumentasi foto, dalam video, pada prinsipnya jelas itu semua tidak mampu mengcapture keseluruhan peristiwa tragedi pembantaian kaum muslimin Palestina oleh para penjahat Zionis Israel laknatullah alaihim itu sendiri. Nah, kita berdoa Allahumma 'alaika bihim, Allahumma 'alaika bihim, Allahumma 'alaika bisahyuniyin, Allahumma 'alaika bihim. Dan kita tentu serahkan urusan mereka orang-orang yang zalim ini, yang lupa diri. Para penjahat yang lupa diri ini, mereka lupa diri bahkan tidak tahu diri. Pada saat yang sama mereka telah merampas tanah Palestina, mereka pun juga membunuhi, membantai tuan rumahnya. Pertanyaannya adalah dalam hal ini, ikhwatul kiram, apa yang kemudian dilakukan oleh dunia? Apa yang kemudian dilakukan oleh para mereka yang kemudian menduduki kursi-kursi panas kekuasaan itu? Sekedar kecaman tidak bisa. Karena yang kita saksikan di depan mata adalah pembantaian umat manusia, mencakup anak-anak dan perempuannya. Logika akal sehat mana yang kemudian bisa menerima bahwa kejahatan para penjahat keji semacam laknatullah alaihim itu cukup kemudian dikecam dengan bahasa lisan oleh mereka yang memiliki kekuasaan? Tidak ada. Dalam hal ini keadaan umat Islam, bahkan umat manusia itu bagaikan kal'isi fil baida yaqtul hazama, bagaikan unta di padang pasir yang mati kehausan, wal ma'u fawqa zuhuriya mahmulun, padahal air di atas punggungnya tersimpan. Umat Islam ini umat yang besar. Berbicara tentang persenjataan militer di negeri kaum muslimin, jumlah bala tentara, pasukan, bahkan kalau kita bandingkan dengan katakanlah tentara para penjahat Zionis Israel ini, jumlah mereka yang penduduknya sekitar 9 juta orang saja. Ini baru penduduknya. Pertanyaannya, dari 9 juta ini berapa persen diantaranya jadi bala pasukannya itu? Itu tidak seujung kuku barangkali itu. Jumlah gabungan pasukan kaum muslimin kalau kemudian mereka digabungkan bersatu atau di bawah naungan satu panji kekhilafan Islamiyah, itu tidak ada seujung kuku barangkali. Berbicara tentang alutsista, peralatan militer dan sebagainya, itu peralatan militer yang seringkali dipamerkan di negeri kaum muslimin.
Itu tidak bisa dibandingkan kemudian dengan potensi kekuatan militer penjahat ini. Dalam hal ini ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum, apa yang kemudian kita saksikan dalam pemberitaan media hari ini merupakan aib. Tadi saya katakan merupakan aib bagi umat Islam sedunia, bahkan bagi umat manusia. Kenapa? Karena cukup menjadi manusia untuk menyadari kejahatan yang terjadi di bumi Palestina ini. Dan itu dari tahun ke tahun. Menodai kesucian Al-Quds, jelas mereka menumpahkan darah di sana. Mereka menumpahkan darah pula di hatta ya tadi di bumi Al-Quds. Menzolimi manusia di kompleks area yang dimuliakan ini. Ini kan potret bagaimana kemudian mereka jangankan berbicara tentang memuliakan katakanlah memuliakan manusia, memuliakan tempat, memuliakan manusia saja tidak. Padahal bumi Al-Quds yang kemudian Allah muliakan, bahkan Allah sifati dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci dia Allah yang kemudian telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad SAW, lailan pada malam hari. Ini dibaca nakirah karena liqasri muddatihi, karena saking singkatnya perjalanan tersebut. Minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkahal Mukarramah ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang berjarak ratusan bahkan sudah ribuan kilometer itu. Alladzi barakna halahu, yang kemudian kami telah berkahi sekelilingnya. Linuriya min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya, yakni Allah menunjukkan kepada Muhammad SAW itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, innahu huwas sami'ul basir, sungguh dia Allah yang maha mendengar, maha melihat. Allah tentu dalam hal ini jelas. Apa yang kemudian terjadi, tragedi kejahatan penjahat Zionis kepada bumi Palestina, ini sebetulnya harus menjadi pelajaran bagi umat manusia sedunia, bahkan bagi umat Islam itu sendiri. Betapa kemudian perpecahan yang terjadi kepada mereka ini menyebabkan bencana. Dalam hal ini, apa yang kemudian terjadi kepada bumi Al-Quds, Al-Muhtallah, yang kemudian dijajah, termasuk diantaranya Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak itu sendiri. Ini yang kemudian kita dapati. Ketika berbicara tentang data-data, kita seringkali kemudian mendengar orang mengajukan solusi dua negara. Apa yang kemudian mereka anggap sebagai solusi pada prinsipnya adalah kezaliman itu sendiri. Ini di dalam data-data yang kemudian bisa kita saksikan dan ini tersebar di berbagai macam pemberitaan di platform media. Dari mulai tahun 1917 mulai memasuki. Dan ini pasca kemudian lengsernya Khalifah Sultan Abdul Hamidun. Kita mendapati kemudian pada tahun 1998 itu semakin besar kemudian luas katakanlah area Yahudi itu sendiri pada tahun 1967, pada tahun 1995. Kalau kita bicara tentang tanah Palestina hari ini yang dimaksud dengan solusi dua negara itu sama dengan menyerahkan, bahkan di dalam data-data itu sudah 85%, menyerahkan sekitar 85%. Ini bisa kita lihat dari tahun 1917 sangat cepat sekali sampai dengan hari ini. Ini kita bisa membayangkan dalam satu abad itu 85% bumi Al-Quds Palestina yang ditempati oleh kaum muslimin itu dirampas oleh Zionis Israel. Ketika berbicara tentang solusi dua negara, itu artinya adalah kaum muslimin harus secara sukarela itu menyerahkan 85% katakanlah bumi Al-Quds Palestina itu kepada penjahat Zionis Israel itu, wal-iyadzubillah. Logikanya begini, seperti ibarat kita punya rumah dan lahan 1 hektar. Datang kemudian penjahat, wal-iyadzubillah. Datang kemudian orang yang jahat itu merampas katakanlah
85% rumah dan lahan, kemudian membunuh orang-orang di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba datang mereka yang kemudian diklaim katakanlah sebagai petugas yang berwenang, misal mengatakan sudah solusinya damai, ini solusi 2 rumah dan lahan. Bagaimana mungkin kemudian orang yang berakal sehat menyerahkan tanah dan lahan kepada penjahat perampas ini? Itu baru berbicara tentang akal sehat. Berbicara tentang logika syar'i itu lebih tidak mungkin lagi. Karena berbicara tentang bumi Al-Quds Palestina itu merupakan tanah milik kaum muslimin. Merupakan ardul kharajiyah yang dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azanallahu wa iyyakum, sejarah pun juga mencatat bagaimana kemudian apa yang kemudian terjadi pada Gaza hari ini bukan catatan pertama. Dunia itu jelas harus mencatat sejarah kejahatan Zionis Israel itu sudah catat di dalam sejarah umat manusia. Ini akan menjadi pelajaran dan ini menjadi catatan hitam kehidupan peradaban manusia di bawah peradaban gagal, peradaban rusak kapitalisme demokrasi hari ini. Karena pembantaian, pembunuhan terhadap satu jiwa seorang mukmin ini pada prinsipnya ketika kemudian terjadi akibat kelalaian manusia, para penguasa ataupun juga sistem yang ada itu sudah cukup menjadi aib itu sendiri. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kemudian jumlah kaum mukminin yang menjadi korban kejahatan Israel dan sikap para pendukungnya itu, termasuk juga sikap pembiaran yang sekedar kecaman-kecaman itu waliyadzubillah. Bahkan di dalam data Al Jazeera ini yang kemudian anak lacak itu, ini kan sudah berlangsung berkali-kali itu dan pada peristiwa dari awal Oktober ini yang paling parah kejahatan Israel ini sudah sangat keterlaluan. Kejahatan Zionis Israel alaihim itu yang didukung kemudian oleh para buzzer-buzzer rendah, hina, waliyadzubillah di berbagai macam belahan dunia yang berusaha mengaburkan. Ini dari tahun 2021 saja, ini pada 10 Mei 2021 saja, yang kemudian berlangsung selama 11 hari. Hari ini jelas berminggu-minggu. Dan dunia itu baru bicara tentang diskusi dan diskusi. Padahal setiap detiknya itu penjahat Zionis itu sudah membantai kaum muslimin di sana. Orang mendengar, melihat di depan mata itu saudaranya dibantai. Lah dia masih bicara tentang diskusi. Berbagi fasilitas AC di ruangan yang sejuk. Berbagi makanan di sana. Ini logikanya kemana? Ini menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang kemudian memiliki kekuasaan tangan tapi sekedar bicara, itu tidak mampu menggugurkan kewajiban nahi mungkar atas mereka. Ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita para ulama dan para dai yang diam pun juga akan dihisab. Maka para ulama dan para dai wajib bicara, termasuk meningkat penguasa. Dalam hal ini bisa dibayangkan pada tanggal 10 Mei 2021 saja, dari 11 hari serangan secara ofensif militer itu, ini telah memakan lebih dari korban jiwa 260 orang. Ini nyawa, ini bukan kucing, ini bukan ayam, ini nyawa manusia, orang-orang beriman. 260 lebih orang terbunuh, termasuk 67 anak kecil dan 41 wanita. Hari ini sudah mencapai angka ribuan. Terakhir kemarin 8.000 lebih. Ribuan diantaranya perempuan dan anak-anak. Ini kemana? Ini kalau misalnya kita lihat video-video yang kemudian tersebar itu, kan tidak bisa bicara banyak. Yang ada kita malah semakin sakit hati melihat nih saudara sesama orang beriman pada saat yang sama persenjataan militer yang dimiliki kaum muslimin itu tersimpan di barak-barak mereka. Kemana? Nah ini kan akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan para ulama itu wajib bicara. Kalau kemudian ada fatwa orang yang mengatakan dalam hal ini tadi solusi 2 negara itu pada prinsipnya itu merupakan pengkhianatan terhadap tanah dan darah kaum muslim itu sendiri. Itu haram secara syar'i, secara pasti. Apa yang kemudian diklaim sebagian orang hari ini
yang berbunyi solusi dua negara. Itu tidak muncul solusi semacam dari logika syar'i, dari orang yang beriman. Itu muncul dari orang-orang kafir itu sendiri. Wajib ditolak secara syar'i. Melainkan wajib hukumnya itu bumi Palestina dibersihkan dari orang-orang Zionis Yahudi itu sendiri. Tidak boleh barang sejengkal 1 meter sekalipun diduduki oleh mereka, orang hukumnya. Dalam hal ini bahkan 200 lebih itu terluka. Ini 2021. Bagaimana kemudian 1770 lebih unit rumah itu hancur. Ini kalau kita bicara tentang apa yang kemudian terjadi pada hari ini, ini merupakan aib bagi masyarakat dunia. Terlebih kita sakit hati ketika menyaksikan, dan ini bukan bom. Ini di belahan Arab sana, ini bukan bom. Apa yang kemudian kita saksikan hari ini merupakan potret yang gembiranya. Orang-orang mengadakan pesta di Arab sana. Ternyata kita mendapati itu yang harus diselamatkan. Itu bukan hanya katakanlah Palestina dari kejahatan Zionis Israel, tapi juga negeri kaum muslimin harus diselamatkan dari orang-orang munafik itu. PR kita banyak. Maka dalam hal ini, ikhwatil kiram ma'azalallahu wa iyyakum, kenapa kemudian tidak boleh ada orang Yahudi di sana? Karena di dalam Uhdah Umariyah itu, dan dalam hal ini kita wajib menaati perjanjian yang telah ditekan, ditandatangani dan tidak pernah kemudian dihapuskan. Al-muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin terikat kepada syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Dia bagian dari pemenuhan terhadap ayat di antara ayat-ayat yang ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah kemudian janji-janji itu, akad-akad itu. Nah, di antara akad yang kemudian wajib dipenuhi oleh orang-orang yang beriman adalah apa yang kemudian diistilahkan dengan al-uhdah al-umariyah. Al-uhdah al-umariyah ini merupakan keputusan yang menggambarkan keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian mensyaratkan ala yusakinahum fiha ahadun minal yahud. Di antara teks perjanjiannya adalah ala yusakinahum fiha ahadun minal yahud. Jadi tidak boleh kemudian ada seorang pun dari orang Yahudi yang menempati bumi Al-Quds Palestina itu sendiri. Apa yang kemudian dibunyikan di dalam katakanlah Uhdah Umariyah ini, yang kemudian Allah perintahkan aufu bil uqud, kalau wajib memenuhi akad-akad itu. Ini hal yang kemudian diajukan oleh pendeta Sophronius kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab, yakni istarata Patrick Ilya Petrus yakni ini jabatan keuskupan katakanlah kepada dari Sophronius itu. Kamaruya ala Umar fi aqdi taslimil Madinah Ilya ala yusakinu fiha ahadun minal yahud walam yakunil yahud fil Madinah aslan qabla al-fathil islami wa ma'zalika talaba al-batrik wastarata manhum min dukhuliha. Di mana di dalam catatan sejarah pun juga sebelumnya, bahkan sebelum penaklukan Palestina menjadi tanah Kharijiyah, menjadi bagian dari tanahnya kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab itu, yang kita saksikan adalah itu tidak ada kemudian seorang Yahudi pun yang diizinkan tinggal di Yerusalem, di Palestina. Tidak ada. Itu dari sebelum kemudian penaklukan Khalifah Umar bin Al-Khattab itu sendiri. Maka katakanlah Sophronius ini mengajukan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab agar tidak mengizinkan ala yusakinau fiha ahadun minal yahud. Nah, ini luar biasa. Tidak boleh ada seorang individu orang Yahudi pun yang diperbolehkan tinggal di sana. Wadzalika, dan itu kenapa? Karena mereka betul-betul tahu lima alimu min syiddatil masaib allati ta'ti min qibalihim wa takrisan liqanini tardihim minal Madinah. Dalam hal ini karena mereka orang-orang Nasrani, pendeta Sophronius tadi dan para pengikutnya tahu betul tentang besarnya kemudian musibah yang dibawa oleh
dari orang-orang Yahudi ini. Nah, kita menyaksikan betul ragam perjanjian damai yang kemudian diteken resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagainya itu tidak dianggap dilanggar semua oleh penjahat Zionis itu. Karena memang mereka tidak mengenal bahasa perdamaian, tidak mengenal kemudian bahasa perjanjian. Antum bisa bayangkan jamaah. Ketika kita bicara tentang sejarah orang-orang Yahudi di Madinah itu di Yasrib, bayangkan itu di depan Nabi SAW mereka sudah mendapati jaminan keamanan karena mereka mengadakan perjanjian. Di bawah perjanjian itu ketika melihat kesempatan untuk menikam kaum muslimin, menikam baginda Nabi SAW juga para sahabatnya yang notabene berkuasa, bayangkan ini statusnya kaum muslimin yang berkuasa. Baginda Nabi SAW menjadi kepala negara di dalam daulah Islamnya di Yasrib di Madinah itu. Segitunya mereka tahu betul ini yang memimpin negara adalah seorang Rasul. Mereka tahu itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang kemudian bebal dalam kesombongan, dalam kejahatan, dan mereka tetap dalam kekafiran. Makanya mereka orang yang terlaknat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub adalah orang Yahudi antara tafsir bil misalnya. Yang kita dapati adalah kita mendapati bahkan dari semenjak masa baginda Nabi SAW itu mereka adalah orang yang paling bergegas ketika melihat kesempatan untuk menikam kaum muslimin dari dalam, dihasut oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang Yahudi di antara mereka, sehingga muncul memunculkan memang rencana awal mereka untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam itu. Ya, pada akhirnya mereka kehilangan kepala-kepala mereka akibat kejahatan, keji mereka melanggar perjanjian itu kan memalukan. Apa yang kemudian terjadi pada masa Nabi Musa SAW? Itu tidak kalah buruk lagi. Bagaimana kemudian mereka telah diberikan anugerah wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Mereka diberikan kenikmatan, Allah selamatkan dari kejahatan, katakanlah dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel ini mereka Allah selamatkan. Wa antum tanzurun, dan kalian telah menyaksikan itu. Maksudnya orang-orang Bani Israel ini menyaksikan betul apa kenikmatan dari Allah. Mereka menyaksikan bagaimana Allah memporak-porandakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan mereka. Berselang kemudian waktu di mana Nabi Musa menerima Taurat di Bukit Tursina itu. Di Bukit Tursina itu apa yang kemudian terjadi? Ditinggalkan selama 40 hari. Dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Mereka masih sempat kemudian disesatkan oleh Samiri menyembah patung anak sapi. Ittikhadhikumul ijlah, menjadikan sesembahan anak sapi itu, patung anak sapi sebagai sesembahan. Ini kan mengerikan. Hari ini ketika berbicara mereka memiliki kekuasaan di bawah asuhan, katakanlah negara-negara kafir barat itu ibaratnya seperti orang ini antum bisa bayangkan di Madinah saja dulu ketika mereka dalam kondisi lemah itu mereka cari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin Madinah. Hari ini mereka punya seakan-akan punya kekuatan itu. Sebetulnya bukan mereka yang kuat, melainkan umat Islamnya yang lemah dan melemahkan diri dengan berpecah belah. Itu yang kemudian kita khawatirkan. Pada prinsipnya bukan mereka yang punya kekuatan itu. La haula wala quwata illa billah, Allah yang punya kekuatan itu. Dan Allah menganugerahi kaum muslimin hari ini dengan jumlah yang banyak dan persenjataan militer yang cukup. Apa yang kemudian tidak ada? Yang tidak ada adalah persatuan. Yang tidak ada adalah khilafah. Yang tidak ada adalah khalifah yang mampu menggerakkan bala tentara bahkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk membebaskan bumi Al-Quds dari penjajahan Zionis Israel itu sendiri. Itu masalahnya. Pertanyaannya begini, logika mana yang kemudian bisa menolak dan mengatakan bahwa kaum muslimin lemah akibat berpecah belah? Itu fakta. Lidi saja ketika kemudian dia disatukan, diikat oleh suatu ikatan terdiri dari ratusan lidi, itu tidak akan mudah kemudian dipatahkan. Lah tapi ketika kemudian lidi tadi dicerai-beraikan, tidak ada ikatan, tadi tidak ada ikatan akidah Islamiyah. Maka potret buktinya ya tadi di belahan dunia Palestina itu kita dapati
bom-bom penjahat Israel Zionis itu membombardir, menghiasi langit-langit Gaza, menghancurkan rumah-rumah di dalamnya, memporak-porandakan kota, menimbulkan fa'aktsaru fihal fasad. Ini gambaran bagaimana kemudian mereka melakukan kerusakan, dan ini gambaran memang dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang takabur. Dan mereka tidak belajar bagaimana apa yang kemudian terjadi kepada katakanlah orang-orang kafir Quraisy yang bebal dalam kekafiran, memerangi dakwah Islam, membunuh kaum muslimin. Mereka tidak belajar dari Fir'aun yang bahkan kekuasaan mereka Zionis hari ini itu tidak seujung kukunya Fir'aun. Fir'aun itu begitu mudahnya kemudian Allah tenggelamkan. Apa yang kemudian terjadi hari ini menjadi pelajaran sebetulnya untuk menyadarkan kaum muslimin, umat Islam itu wajib bangun. Ini sudah lama ini kaum muslimin itu hidup berpecah belah. Berbicara tentang masalah Palestina dikatakan ini masalah luar negeri. Ketika bicara tentang Palestina dikatakan kita harus menjamin keamanan dalam negeri. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian dimaksudkan dengan dalam dan luar negeri itu? Di dalam konsepsi Islam yang namanya bumi Al-Quds adalah negerinya umat Islam, sama saja. Apakah kemudian mereka orang-orang yang kebetulan tinggal Allah lahirkan di bumi yang namanya Indonesia, Malaysia, Arab sana, itu tidak ada bedanya. Itu merupakan tanah milik kaum muslimin. Yang dibunuh di sana pun juga saudara seakidah, innamal mu'minuna ikhwatun. Apa yang kemudian terjadi pada hari ini adalah ini pelajaran sebetulnya umat Islam sudah bangun. Agar kita tidak menyaksikan, tidak lagi mendengar kemudian ada langit yang terang yang di satu sisi di kaum muslimin akibat bom-bom dari para penjahat itu, pada satu sisi itu langit terang dengan pesta-pesta kembang api, orang campur baur di sana, menghadirkan menampilkan konser musik maksiat, masih bisa joget-joget itu, waliyadzubillah. Itu terbayang kalau kemudian Allah turunkan azab ke sana, selesai itu urusannya, waliyadzubillah. Apa yang kemudian terjadi kepada bumi Palestina ini merupakan pengkhianatan antara perjanjian Umariyah, itu yang pertama. Dalam hal ini bayangkan Allah memuliakan orang beriman dengan perjanjian itu. Jadi kalau berfirman ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan di dalam kitab Safrut Tafasir al-khitabu bil lafdzil iman li takrim wa ta'zim ya ma'syarul mu'minina aufu bil uqudi. Dalam hal ini ketika kemudian Allah tabaraka wa taala mengawali khitab dengan khitab seruan kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, orang yang mengaku beriman, dalam hal ini Allah perintahkan aufu, jagalah kemudian perjanjian-perjanjian itu. Ini untuk memuliakan, menunjukkan pemuliaan dan juga kepada kedudukan orang yang beriman. Dalam hal ini, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka perjanjian ini wajib kemudian kita penuhi. Dalam hal ini tidak bisa itu dibatalkan dengan perjanjian yang melanggar syariat. Kenapa? Karena kullu syaratin laisa fi kitabillah fawradd. Setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah itu tertolak. Fawraddun ay mardudun syar'an. Walau mi'at syarat, meskipun hatta syarat-syarat tadi ada 100 syarat. Jangankan satu, yang namanya solusi dua negara. 100 syarat saja yang semodel begitu melanggar syariat itu tidak berdilai, tidak berlaku. Dan dia secara syar'i wajib hukumnya ditolak oleh orang-orang beriman. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Bagi mereka para ulama yang kemudian faham terhadap persoalan Palestina, itu solusi dua negara itu bukan solusi, itu penyesatan. Dan kita wajib menolak itu. Apa yang mau diserahkan, 85% sudah dikuasai oleh mereka. Lalu kita serahkan secara sukarela, berikut dengan sejarah pembantaian mereka, begitu. Itu logika akal sehat. Mana yang bisa menerima, tidak ada. Kejahatan wajib dicatat, wajib ditegakkan keadilan. Dan apa yang kemudian terjadi hari ini, dipertontonkan kezoliman, permusuhan, ini sebetulnya bagian dari apa yang kemudian telah dikabarkan jauh-jauh oleh baginda Nabi SAW. Ini memastikan keadaan di akhir zaman, bahwa la taqumu sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat hatta tamtalal ardu zulman wa udwanan, hingga kemudian muka bumi penuh dengan kezaliman, permusuhan. Fama yakhruju rajulun min ahli bait al-israti fayamla qistan wa adlan. Kemudian akan keluar di akhir zaman itu, artinya peristiwa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi SAW, muka bumi akan penuh dengan kezaliman dan permusuhan.
ratusan bahkan ribuan. Kita sudah berbicara, kita tidak pernah lupa dengan kejahatan. Negara-negara kafir barat itu berbicara tentang kejahatan mereka di bumi Suriah. Di bumi Suriah. Apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslimin Rohingya? Apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslimin Suriah? Itu sejarah mencatat dan kita tidak akan pernah lupa. Dan ini kemudian akan terus kita beritakan sejarah ini, tercatat di dalam catatan sejarah bukti-bukti valid kegagalan peradaban kapitalis memimpin peradaban manusia. Ini peradaban bengis semacam ini melahirkan kerusakan. Itu yang tercatat belum katakanlah atau baru 1 abad itu sudah berapa nyawa jumlah nyawa orang-orang mukminin. Atau jangankan orang beriman, penembakan liar di Amerika itu yang membantai warga-warganya sendiri itu sudah berapa? Itu peradaban gagal. Lalu bagaimana mungkin kemudian kita katakan peradaban kapitalisme demokrasi sebagai peradaban pilihan? Waliyadzubillah. Ketika giliran kita berbicara memperjuangkan peradaban Islam malah dituding macam-macam. Waliyadzubillah. Dalam hal ini tertolak. Dan apa kemudian solusi yang kemudian bisa kita lakukan? Ingat, Allah itu mewajibkan orang-orang yang beriman memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, meminta pertolongan. Allah berfirman, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Dan kalau kemudian mereka orang beriman itu minta pertolongan kepada kalian dalam urusan dalam urusan fid dini, dalam urusan agama, menjaga kehormatan, menjaga nyawa, fa'alaikumun nasr, maka wajib bagi kalian memberikan pertolongan kepada mereka. Ini Allah firman dalam surat Anfal ayat ke-72. Di mana ayat ini berbicara dalam konteks keumuman terlepas dari katakanlah sabab nuzul kan. Dalam hal ini berlaku keumumannya. Al-am al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Di mana Allah berfirman wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama wa ini sansorukum fid din ay wa talab minkum an-nusrata li ajli i'zazid dini. Yani kalau kemudian mereka orang-orang beriman itu meminta dari kalian pertolongan untuk menjaga agama mereka, menjaga nyawa mereka, menjaga harta mereka, nyawa mereka, maka menjadi kewajiban fa'alikum an tansuruhum ala a'daihim li'annahum ikhwanukum. Maka wajib hukumnya bagi kalian memberikan pertolongan kepada mereka atas musuh-musuh mereka ini, musuh-musuh agama, li'annahum, karena mereka merupakan saudara-saudara kalian. Dalam perinciannya apa yang kemudian terjadi kepada masyarakat Palestina kan sudah sering itu kita mendengar teriakan permintaan tolong anak-anak Palestina, kaum muslimin Palestina, laki-laki, perempuan, bahkan para perempuan-perempuan Palestina, anak-anak Palestina mempertanyakan aina juyus Indonesia, aina juyus Malaysia, aina juyus Pakistan, kemana kemudian tentara-tentara kaum muslim ini, Yusul Duwalil Khalij, kemana kemudian tentara-tentara negara-negara Teluk itu, negara-negara Arab itu, pada kemana? Apa yang kemudian dipertanyakan oleh mereka hari ini dan mereka menjadi korban pembiaran itu di akhirat mereka akan meminta penghisaban. Kenapa? Akan berlaku hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang kemudian menyaksikan kemungkaran? Pertanyaannya, apakah kejahatan Zionis Israel membantai, membunuhi umat manusia di sana, membom rumah sakit, itu bukan suatu kemungkaran? Itu kemungkaran besar. Bahkan termasuk dosa besar. Itu jelas termasuk munkaran. Di dalam hadis dengan keumuman itu munkaran. Maka wajib kemudian dicegah dengan tangan. Pertanyaannya, siapa yang memiliki kekuatan tangan? Yang paling berperan jelas mereka, orang-orang yang diamani kekuasaan dan mereka punya suara, mampu menggerakkan pasukan yang sudah berlatih, pasukan yang punya persenjataan, yang tersimpan di barak-barak mereka. Itu kewajiban ini tidak bisa gugur dengan lisan. Maka bagi para penguasa itu hadis ini dan fakta kemungkaran di Palestina, kejahatan Zionis itu tidak cukup digugurkan dengan sekedar kecaman. Ingat, tidak cukup sudah sekedar kecaman. Karena Allah mensyaratkan wa illam yastati fabilisani, kalau tidak mampu baru dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan.
Tugasnya para ulama, para dai, mereka wajib bicara, termasuk mengingatkan mereka yang punya tangan untuk menggerakkan tangan mereka, mencegah kejahatan Zionis Israel itu. Nah, ini wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Ini bagian dari perintah Quran. Maka kalau misalnya para ulama, para dai hari ini mengatakan solusi Palestina adalah bitahriki juyushil muslimin, menggerakkan bala tentara kaum muslimin untuk secara nyata mencegah kejahatan dengan tangan, itu punya dasar syar'i dari Quran, dari hadis itu, dengan jihad. Dengan jihad itu sendiri. Bahkan di dalam hal ini, terlebih kalau misal kita lihat pendapat para ulama, ini ada Syekh Dr. Yusuf Jum'ah Salamah, ataupun juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita bicara tentang Al-Quds itu sendiri, jelas Al-Quds indal muslimina hiya ardhur ribat wal jihad. Dia punya keutamaan sendiri. Faqad kana hadithul Qur'ani 'anil Masjidil Aqsa wa hadithur Rasuli sallallahu alaihi wasallam an fadli as-salati fihi min mubasyirat bi anna al-Qudsa sayaftahuha al-Islam wa satakunu lil muslimina wa yashudduna ar-rihal ila masjidiha musallina lillahi muta'abbidina. Yang namanya Al-Quds yang bagi kaum muslim dia merupakan ardhur ribat wal jihad, merupakan tanah ribat dan tanah jihad. Nah, artinya dia memang merupakan tanah yang punya keutamaan sendiri. Bayangkan kalau kemudian kaum muslimin Allah diberangkatkan untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana, ini bagian dari apa? Bagian dari aktivitas yang sangat mulia di tanah yang mulia, di tanah yang diberkahi. Waqad futihat al-Quds allati kanat tusamma Iliya. Bahkan dalam hal ini Al-Quds Palestina yang dulu dinamakan Iliya, fi ahdil khalifati tsani fil Islam Umar bin Al-Khattab, pada masa kekhilafan khalifah yang kedua dalam Islam Umar bin Al-Khattab, tarata Patrick Al-Akbar Sophronius, di mana Petrus Akbar mengajukan syarat, yakni bernama Sophronius, ala yusallim mafatihal Madinah illa lil khalifatin nafs. Jadi beliau akan menyerahkan kunci-kunci kota Madinah, yakni kota Palestina itu, langsung kepada khalifah itu sendiri. Jadi tidak mau diwakilkan. La li hadimin quwadiha, tidak kemudian oleh para pasukannya. Faqad ja'a Umar minal Madinah ilal Quds fi rihlatin tarikhiyatin masyiratin. Di mana Khalifah Umar bin Al-Khattab itu langsung datang dari Madinah, dari Al-Madinah Al-Munawwarah ilal Quds, yakni ke bumi Palestina, dalam perjalanan bersejarah. Perjalanan bersejarah dalam hal ini, di mana beliau kemudian menerima kunci Madinah dan kemudian mengadakan perjanjian. Wa aqada ma'ahliha minan nasara mu'ahidatan aw ittifaqiyatan ma'rufatan fit tarikh bismi al-uhd al-umari. Maka beliau mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani di sana, suatu perjanjian kesepakatan yang dikenal dengan nama di dalam sejarah itu dengan nama perjanjian Umar, atau al-uhdah al-umariyah. Al-uhdah al-umari atau al-uhdah al-umariyah. Dalam hal ini tadi yang disyaratkan itu luar biasa. Ini ditegaskan oleh para ulama, dan di antara kota bumi Al-Quds itu, jadi kalau misalnya di sana dan kita mendapat, jadi dikatakan tanah riba, langsung berbatasan dengan kafir Habib Fi'lan Israel itu, Zionis Israel. Dan keutamaannya kita bisa bayangkan, mauqifus sa'atin fisabilillah, berdiri itu 1 jam di jalan Allah itu khairun, lebih baik min qiyamil lailatul qadri indal hajaril aswad. Itu berdiri 1 jam di jalan Allah itu lebih baik daripada kemudian menegakkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Artinya betul-betul memang sedang terjadi Lailatul Qadar. Seorang mukmin menegakkan qiyamul lail. Di mana? Di kota Mekah, di depan Ka'bah, di depan Hajarul Aswad, di antara min asrafil makan, min asrafil amakin, min asrafi al-layali. Bayangkan, berdiri 1 jam di jalan Allah itu, di tanah riba, di dalam jihad fisabilillah, itu lebih baik daripada kemudian menegakkan qiyamul lail pada sebaik-baiknya malam Lailatul Qadar, pada sebaik-baiknya tempat di depan Ka'bah, di depan Hajarul Aswad. Nah, menariknya adalah apa yang kemudian dimaksud dengan mauqifus sa'atin fi sabilillah, berbicara tentang jihad, perjuangan itu sendiri. Ana ingin mengatakan begini, duduk-duduknya kita di sini itu harus memiliki alasan syar'i.
bahwa dalam hal ini para ulama, para dai, setiap nafas, setiap detik yang kemudian kita habiskan di sini melihat kenyataan Palestina itu sebenarnya betul-betul dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah, yakni menyebarkan pemahaman Islam, mengoreksi para penguasa itu. Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah. Dalam hal ini Nabi SAW disebutkan di dalam kitabnya Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada yang mengatakan begini, bagi kita yang kemudian seakan-akan duduk di sini, maka duduk-duduknya kita itu lebih berharga, ya. Lebih berharga di tengah situasi Palestina. Dengan cara bagaimana semakin kemudian bersemangat untuk menuntut ilmu, untuk dakwah, menyampaikan kalimat haqqin inda sultanin jair, afdalul jihadi kalimat haqqin inda sultanin jair. Man kharaja fi talabil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang kemudian keluar untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka dia berada di jalan Allah hingga kemudian dia kembali. Dalam hal ini dikatakan wa innama ja'ala talabal ilmi min sabilillah, semata-mata kemudian ju'ila atau dijadikan talabul ilmi, menuntut ilmu bagian dari jalan Allah itu li'anna bihi, karena dengan ilmu itulah kemudian tegak fondasi-fondasi Islam. Sebagaimana kam anna qawama bil jihadi, sebagaimana kemudian dia tegak dengan jihad itu sendiri, maka tegaknya agama itu dengan ilmu dan jihad. Faqwamuddin bil ilmi wal jihadi. Walihada kana al jihadu naw'aini. Maka yang namanya jihad ada dua jenis, jihadu bil yadi wasinan wa hadzal musyariku fi katsirun. Jadi yang pertama adalah jihad dengan tangan dan senjata, dan dia adalah jenis jihad yang kemudian banyak orang bisa bergabung di dalamnya. Watsani al jihadu bil hujjati wal bayan. Dan yang kedua perjuangan dengan hujah dan penjelasan, dengan ilmu. Wa hadza jihadul khasa, dan dia gambaran dari jihad orang-orang khusus, dari orang-orang yang kemudian ittiba'i rasul mengikuti para rasul itu sendiri. Wa huwa jihadul a'immah, dan dia termasuk jihadnya para imam, wa afdalul jihadaini li'azmi manfaati, dan dia termasuk di antara seutama-utamanya dua jenis jihad karena besarnya kebermanfaatnya, wa syiddati mu'natihi, dan juga besarnya perbekalan di jalan itu, wa kathrati adahi, dan juga banyaknya musuh-musuhnya. Ini gambaran bahwa anak yang katakan begini, apa yang kemudian terjadi pada Palestina hari ini menuntut kita bicara, menuntut kita belajar. Maka harus semakin giat kemudian mencari ilmu, ilmu hal yang berkaitan dengan kondisi hari ini. Berbicara tentang ilmu hal, maka memahami qadhiyatus Palestina, memahami betul bagaimana masalah Palestina, solusi syariah atasnya, dan bagaimana kemudian mengevaluasi kehidupan kaum muslimin hari ini, itu bagian dari ilmu hal yang digambarkan oleh para ulama di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, misalnya di antara ilmu yang utama dan dia wajib dipelajari. Ilmu berkaitan dengan kondisi kaum muslimin. Maka ini harus menjadi, kita harus punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap detik nafas yang kemudian kita gunakan hari ini itu betul-betul ada manfaatnya untuk kehidupan Islam kaum muslimin, berharga. Dan apa yang kemudian terjadi jelas pada prinsipnya umat Islam pun juga wajib paham. Terakhir, umat Islam pun juga wajib memahami. Berbicara tentang fenomena kekalahan umat Islam hari ini pada prinsipnya Allah sudah mengingatkan di dalam surat Al-Anfal 60 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka mastata'tum, dari apa yang kemudian kalian mampu, min quwwati berupa kekuatan, wa min ribatil khaili, dan juga dari tambatan kuda-kuda perang itu, turihimu nabi aduallah, yang kemudian menggetarkan dengannya musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kalian, wa aduwakum. Di sini ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa ini dimaksud dengan wa'iddu lahum mastata'tum, sebagaimana diutarakan di dalam kitab Ajizah Daulatil Khilafah itu. Di sana digambarkan hadal irhab, di mana gentarnya musuh itu tidak bisa kecuali dengan cara bagaimana di antara wa iqamatul masani al-askariyah fardun. Di mana di dalam ini ditegaskan yang namanya membangun industri militer itu hukumnya fardu, li'annal irhaba, karena menggetarkan musuh Allah itu al-matlub, sesuatu yang dituntut fi qauli ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin al-ayah.
Wahadal irhab, di mana gentarnya musuh ini layasulu, tidak bisa dicapai illa bil i'dad, melainkan dengan persiapan. Dan yang namanya i'dad ini, wal i'dadu yastalzim wujudal masani, itu berkonsekuensi menuntut adanya apa tadi, industri-industri pembangunan, industri-industri militer itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kita membangun industri militer sekarang sudah ada, tujuan untuk apa? Menggetarkan musuh. Kalau musuh tidak gentar berarti ada yang salah. Kalau musuh tidak gentar berarti ada sesuatu yang salah. Padahal di dalam syariat itu hukum asalnya itu jelas kan, dibangunnya industri militer, alutsista di negeri kaum muslimin itu bagian dari kewajiban di dalam agama, bahkan hukumnya fardu, itu kefarduan. Fardu alal kifayah, wajib kemudian dipenuhi. Dalam hal ini kalau kemudian tidak dipenuhi berdosa kaum muslimin. Karena fardu alal kifayah itu pada prinsip merupakan kefarduan li jamil muslimin. Kalau sudah terpenuhi maka gugur saqatan baqin. Kalau belum terpenuhi maka tidak gugur kefarduan itu di atas pundak seluruh kaum muslimin. Itu prinsip jumhurul ulama sunnah wal jamaah. Dalam hal ini fatakunul ayatu dalatan ala wujub iqamatil masal ala sekadar bidalatil iltizam. Maka di sana ada dilalatul iltizam, mal yatimul wajib ila bifa wajib kemudian membangun, mempersiapkan pasukan, mempersiapkan industrinya, mempersiapkan persenjataannya dengan tujuannya untuk kemudian wa kadzalika adatul wujubul jihad. Jadi menuntut persiapan itu karena memang tujuannya untuk menegakkan agama Allah, menimbulkan rasa gentar pada musuh-musuh sehingga musuh-musuh jangankan untuk menyerang, berpikir saja tidak. Nah ini tujuannya. Tapi kalau kemudian mereka sudah menyerang, persenjataannya ada, tapi kemudian mereka tidak gentar, berarti ada sesuatu yang salah. Dalam hal ini, ikhwatil kiram, jelas kaum muslimin itu mereka butuh suatu sistem. Karena kalau misalnya kita bicara tentang nyawa seorang mukmin, bisa dibayangkan. Bayangkan, kalau ada orang mengaku sebagai pelayan dua tanah suci, atau pelayan ABC dan sebagainya, terserah. Orang mengaku sebagai pelayan dua tanah suci misalnya, mereka harus ingat. Bayangkan, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya, hilang sungguh, benar-benar dalam ibtida dalam taukid di sana, la zawalud dunya, sungguh-sungguh benar-benar hilangnya dunia. Kalau bicara tentang hilangnya dunia berarti berikut isinya. Bangunan-bangunannya, tanah-tanahnya, semuanya. Kecuali manusia. La zawalu dunya, hilangnya dunia, sungguh-sungguh ahwan, lebih ringan indallah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala min qatli mu'min bi ghairi haqqin, daripada pembunuhan terhadap seorang mukmin tanpa alasan yang benar secara batil. Pertanyaan sudah berapa jumlah nyawa kaum muslimin di Al-Qudus dibunuhi. Bahkan berdasarkan hadis ini bisa kita fahami bahwa bahkan kan di dalam hadis dikatakan lahadmul Ka'bah, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan dalam keterangan itu daripada terbunuh seorang mukmin. Tadi ini dunia, berarti setiap tempat-tempat itu hilang itu lebih ringan daripada hilang nyawa seorang mukmin. Orang yang kemudian memiliki mengaku sebagai pelayan dua tanah suci misalnya, itu lebih bergerak lagi dengan hadis ini. Karena ada yang kemudian perkara ini lebih besar, pembunuhan seorang mukmin itu, hilangnya apa yang kemudian kita muliakan berupa tempat-tempat itu yang memang wajib kita muliakan, wa may yu'azzim sya'airal fa innaha min taqwal qulub. Tapi hilangnya itu semua itu tidak lebih besar perkara daripada hilang nyawa seorang mukmin. Itu masalahnya. Berarti ini menjadi PR, menjadi PR. Nah, apa yang kemudian terjadi hari ini? Jelas kita membutuhkan persatuan kaum muslimin. Maka kalau kemudian para ulama, para dai mengatakan solusi dari masalah Palestina membutuhkan dengan khilafah dan jihad, itu memiliki pemahaman syar'i dilandasi oleh pemahaman yang mapan itu sendiri. Cukuplah hadis Nabi SAW mengatakan innamal imamu junnatu, sesungguhnya semata-mata yang namanya penguasa itu, khalifah itu merupakan perisai. Khalifah itu merupakan perisai. Junnatun di sana dalam bentuk nakirah, keumuman, mencakup kata para ulama, menjaga darah, kehormatan dan sebagainya. Maka tidak heran pula kalau kemudian dalam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan kedudukan khilafah dalam hal ini, ahkamul khilafati, itu untuk menjaga kemaslahatan dunia, menyempurnakan kemaslahatan agama. Menjaga kemaslahatan nyawa itu diantara kemaslahatan agama dan dunia.
Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang besarnya kedudukan khilafah itu sendiri. Barakallahu lana wa lakum ikhwatul kiram azza wa yakum. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.